Keluarga saya termasuk ke dalam golongan keluarga menengah ke bawah karena ayah saya sudah meninggal dunia sejak tahun 2014. Saat ini pekerjaan ibu saya adalah seorang pengusaha kue dan pemasukan keluarga kami satu-satunya yang berasal dari ibu saya. Alhamdulillah saya diterima di Universitas Gadjah Mada melalui jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Kisah tragis harus dialami oleh seorang mahasiswa Fakultas UGM, Argo Eriko Afandi. Mimpi dari pemuda berusia 19 tahun yang lahir dari keluarga sederhana ini harus terhenti akibat kecelakaan tragis yang menimpanya. Nyawa Argo melayang akibat ditabrak oleh sesama mahasiswa UGM. Kalimat Justice for Argo pun menggema tak hanya di lingkungan sivitas akademik UGM namun juga lini masa media sosial. Karena kisah pilu Argo bukan sekedar berita tentang kecelakaan, namun ini tentang mimpi seorang anak yatim berprestasi yang terenggut akibat kelalaian di jalan. Air mata Meliana, ibunda dari Argo Eriko Afandi, mengantarkan kepergian Argo menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Karet Bifak. Bunga yang semestinya ringan digenggam, namun kini terasa begitu berat bagi Meliana karena harus ditaburkan di pusaran sang anak. Kepergian Argo menjadi pukulan besar bagi Meliana setelah sepeninggal suaminya pada 2014 lalu. Saya bangga, di samping saya berduka tapi saya punya tangisan bahagia. Nangis. Tapi ya sudah, saya berbaik sangka. Allah pasti akan menyiapkan lebih baik entah dengan cara apa ya. Karena kan titipannya sudah diambil, saya sudah kembalikan di 19 tahun ini. Berarti tugas saya nggak jauh. Sebenarnya saya dengan diamanahkan anak yatim ini adalah bentuk tanggung jawab saya ke Allah sih Pak, lebih ke situ. Bahwa api yang ini jauh lebih berat Pak. Ya pasti. Karena darah daging Pak, beda dengan suami. Sosok yang paling terpukul atas kepergian Argo Eriko tentu saja adalah sang ibu Meliana. Bagaimana tidak, selama ini putranya Argo hanya bertumpu pada dirinya. Sejak usia 7 tahun, Argo hanya dibesarkan seorang diri oleh ibunya. Ayahnya telah meninggal pada tahun 2014. Sepeninggal sang suami, ibu Argo tak ada pilihan selain mengambil alih tanggung jawab keluarga agar kehidupan keluarga dapat terus berjalan dengan berjualan kue. Melihat perjuangan sang ibu, Argo tidak tinggal diam. Argo berjuang dengan giat belajar dan mengejar prestasi. Usaha pun tak mengkhianati hasil. Argo dikenal sebagai siswa berprestasi hingga bisa diterima di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada melalui jalur prestasi. Dan dia punya semangat dan dedikasi yang tinggi terhadap masa depan dia. Karena dia punya tujuan yang sangat mulia, yaitu ingin membahagiakan ibunya yang selaku single mom hingga saat ini. Dan juga untuk adiknya yang masih SMA 1. Nah, jadi itu buat saya adalah satu kebanggaan bahwa anak saya ini mempunyai tujuan hidup yang luar biasa. Namun cita-cita Argo yang masih panjang ini terpaksa harus terhenti begitu saja. Sabtu 24 Mei menjadi petaka bagi Argo. Saat itu pada Sabtu dini hari, Argo Eriko tengah dalam perjalanan pulang usai kegiatan di kampus dengan menggunakan sepeda motor. Berjalan dengan rute seperti biasa melewati jalan Palagan Tentara Pelajar Yogyakarta. Argo tak menyadari ada yang akan terjadi selanjutnya. Tepat pada pukul 1 dini hari saat Argo hendak putar balik di pertigaan Jalan Palagan, tiba-tiba mobil sedan putih yang dikendarai oleh Kristiano Tarigan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang. Tabrakan pun tak terhindarkan. Argo bersama motornya terbental. Sementara usai menabrak motor Argo, mobil Kristiano juga menabrak mobil yang sedang terparkir di jalan.
Tabrakan yang terjadi ini membuat Argo mengalami luka parah. Nyawa Argo tak tertolong lagi. Ia meninggal di lokasi kejadian. Jenazah Argo kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Lalu kemudian dibawa ke rumah keluarganya di Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. 3 hari usai kecelakaan, polisi belum juga menangkap pelaku dan menetapkan sebagai tersangka dari penabrak Argo Eriko. Hal ini membuat para Civita Akademik Fakultas Hukum UGM tak tinggal diam. Kalimat Justice for Aldo pun digaungkan. Patung Dewi Keadilan di Fakultas Hukum UGM pun dibanjiri dengan karangan bunga. Sebagai simbol ungkapan duka cita sekaligus menuntut keadilan bagi Argo agar penabrak segera ditangkap. Di sini kami sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada juga turut berduka cita atas wafatnya rekan kami Argo, yang dimana sampai saat ini kan juga terdakwa atas nama Mas Ano dari AYUP FEB 2022 itu juga masih ditetapkan sebagai tersangka dan sampai saat ini belum mendapat kejelasan yang lebih valid lagi. Sejumlah mahasiswa UGM juga memberikan dukungan kepada almarhum Argo Eriko saat acara wisuda program sarjana UGM pada Rabu 28 Mei 2025. Sejumlah wisudawan dari Fakultas ISIPOL UGM memasang sebuah kertas yang tercetak foto Argo dan menunjukkannya di atas podium saat menerima ijazah. Setelah sekian hari didesak publik, polisi akhirnya menangkap mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Cristiano Tarigan, sebagai tersangka pengemudi mobil yang menewaskan Argo. Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi bilang kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dikarenakan faktor kelelahan fisik. Padatnya kegiatan tersangka Cristiano Tarigan menyebabkan pelaku kurang konsentrasi saat mengemudikan mobil. Hasil urin Cristiano disebut negatif alkohol dan narkoba. Tadi pelanggaran dia ya dari hasil keterangan ini dan kita dan saksi yang lainnya, dia satu kurang konsentrasi. Ya. Makanya pada saat naik kendaraan ya dia tidak klakson, tidak ada upaya menghindar, kemudian pengereman. Rem itu dilaksanakan setelah nabrak. Kota ini lelah, ya, karena aktivitas yang bersangkutan tadi dari pagi sampai malam itu full, ya. Buntut dari penetapan tersangka ini, untuk sementara Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM menonaktifkan sementara status kemahasiswaan pelaku Cristiano Tarigan. Penonaktifan ini dilakukan agar pelaku dapat menghadapi proses hukum secara objektif. Meski Meliana, ibunda Argo, sudah ikhlas dengan kepergian anaknya, namun Meliana bertekad terus menempuh jalur hukum demi menegakkan keadilan bagi almarhum anaknya. Meliana memohon bantuan kepada Fakultas Hukum UGM membantu menyiapkan tim pengacara dalam kasus kecelakaan Argo. Begitupun dengan kasus hukumnya, keluarga Argo telah melimpahkan kepada kuasa hukum. Outstanding pertanyaan kami kepada kejadian, baik itu pelaku yang sesaat sebelum dan sesudah itu tolong dikawal lah gitu loh, sehingga baik aparat dan semua yang berwenang itu betul-betul menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Saya yakin lah bahwa kita masih mempercayakan ini kepada pihak-pihak berwenang termasuk kepolisian maupun kuasa hukum kami. Saat kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UGM Argo terjadi, rupanya mobil yang dikendarai pelaku Cristiano menggunakan plat nomor palsu, yaitu F1206. Pasalnya, plat nomor tersebut berbeda dengan plat nomor saat dilakukan olah TKP. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa plat nomor kendaraan telah diganti untuk menghindari identifikasi lebih lanjut.
Inilah plat nomor kendaraan yang terpasang saat olah TKP di Polsek Ngalik, Sleman. Plat mobil ini berbeda dengan mobil Cristiano Tarigan saat pelaku menabrak korban. Mobil milik Cristiano Tarigan berganti menjadi B1442 NAC. Ternyata dari bukti kamera pengawas, plat palsu di mobil Cristiano diganti secara diam-diam tanpa sepengetahuan polisi oleh seseorang berinisial IF. Kepada polisi, IV mengaku hanya mendapat perintah dari WI dan NR, dua orang kerabat Cristiano yang juga atasannya di salah satu perusahaan swasta. Polisi juga mengungkap fakta bahwa Cristiano Tarigan gemar menggunakan plat kendaraan palsu di mobil miliknya. Hal itu dibuktikan dengan temuan 4 plat kendaraan yang berbeda nomor di dalam mobilnya. Polisi telah memeriksa 3 orang yang diduga terlibat upaya perintangan penyidikan pada kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UGM Argo Eriko. Plat nomor yang plat nomor F diganti plat nomor B. Plat nomor itu diganti sesuai dengan aslinya di STNK. Ya, plat B itu. Namun motif dan niatnya itu berbeda. Yaitu motif dan niatnya adalah supaya tidak diketahui bahwa pada saat kejadian atau sebelum kejadian dan pada kejadian mobil tersebut menggunakan plat nomor palsu. Ya, semoga kasus ini ditangani secara adil dan transparan sehingga tidak ada yang bisa lolos dari hukuman. Pelaku yang telah menghilangkan nyawa seseorang pun harus dihukum sesuai perbuatannya. Ingat, keadilan tanpa kekuatan tidak berdaya. Kekuatan tanpa keadilan adalah tirani.